Gimana kalau ternyata hal yang terjadi jauh lebih baik daripada apa yang kamu ekspektasikan? Setiap hal kecil yang kamu inginkan itu terjadi satu persatu. Gimana kalau bahkan kamu nggak siap sama sesuatu yang sangat baik yang akan terjadi dalam kehidupan kamu? Dan setiap hal kecil yang mengganggu di pikiran kamu itu bahkan nggak terjadi. Hey guys, it's me again Aya and welcome back to my channel. Here on this video, I'm going to change your life in the next few minutes. Aku ingin kamu pejamkan mata sebentar dan coba untuk membayangkan kalau akhirnya kamu mendapatkan setiap hal yang kamu inginkan. Hal yang jadi mimpimu saat ini, hal yang menjadi gambaran luar biasa atas dirimu, akhirnya itu terjadi. Sosok yang kamu harapkan jadi versi terbaikmu itu sudah ada dan sudah menjadi realitamu sekarang. Karena setiap hal dalam kehidupan kamu itu akan berubah ketika kamu bisa mengubah mindsetmu dari awalnya yang selalu kamu berpikir, kayaknya aku bisa ngelakuin hal ini, menjadi entah gimana pun apapun itu yang terjadi, aku akan membuat hal ini terwujud. Hilangkan setiap keraguan yang menjadi penghambat ketika kamu melangkah, karena kamu perlu sadar bahwa 95% atas apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah refleksi dari apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita, which is apa yang selalu kita pikirkan sehari-hari. Kamu nggak akan ngeklik video ini kalau awalnya kamu nggak berpikir dulu untuk klik video ini. And you know what? Kamu klik video ini dan itu termanifestasikan yang membuat kamu duduk dalam realitamu, di mana sekarang kita screen on screen, kamu tonton video yang di depan HP kamu yang beberapa detik lalu kamu putuskan untuk menonton video itu. Awalnya semua hal itu adalah imajinasi kamu, tapi pada suatu momen itu akan termanifestasikan dalam realita kamu melalui tindakan yang kamu lakukan. Kehidupanmu yang kamu miliki sekarang itu adalah proyeksi dari apa yang jadi pikiran kamu. Itulah kenapa buat setiap orang pengalaman hidup mereka itu bisa berbeda-beda, karena persepsi mereka soal hidup itu berbeda-beda pula. Pikiran bawah sadar kita, dia tidak memahami mana yang imaginative experience atau sekedar imajinasimu aja dan mana pengalaman yang nyata. Jadi kapanpun itu kamu pun bisa memilih bahwa imajinasimu adalah satu-satunya realitamu. Ingat beberapa tahun lalu kamu berharap untuk duduk di posisi yang saat ini kamu duduki, dan karena intentionmu pada beberapa tahun lalu itu, itulah yang termanifestasikan dalam realita kamu sekarang. It's not the matter of time, itu bukan tentang seberapa panjang waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai realita kamu, tapi seberapa besar keyakinan dan seberapa konsisten kamu menaruh kerja kerasmu pada hal itu, itulah yang akan membawa kamu ke realita yang berbeda. Anggaplah kalau waktu itu tidak ada. Jadi apa yang menjadi gap antara kamu sekarang dan masa depan kamu itu cuman pikiran kamu aja. Sesederhana dari gap atau jarak pada saat kamu memilih untuk menonton video ini dan sampai akhirnya kamu menonton video ini sekarang, gap yang kamu miliki hanyalah keputusan dan keyakinan kamu. Dan percaya atau enggak, setiap aspek dalam kehidupan kita tanpa sadar itu terjadi dengan cara pikir yang seperti itu. Coba kamu analogikan, kamu punya satu versi terbaikmu, kamu sudah menjadi dirimu dengan versi terbaikmu sekarang, dan dirimu dengan versi terbaikmu ini melihat rutinitas yang selama ini kamu lakukan, melihat setiap momen-momen di mana kamu menunda hal yang seharusnya itu jadi tugas kamu. Kamu terlalu terpaut sama perfeksionisme, kamu selalu ingin melakukan hal secara perfect. Jadi ketika kamu berpikir bahwa itu tidak akan terjadi dengan perfect, kamu memilih untuk gak melakukannya dan akhirnya kamu menunda-nunda hal itu. Apakah kamu akan terus ngelakuin hal itu? Apakah menurutmu apa yang kamu lakukan sekarang itu adalah jalan menuju kesuksesan? Kamu pasti selalu punya gambaran dalam pikiran kamu di mana kamu suatu saat pasti akan sukses. Pikiran itu bisa stuck di kepala kamu. Kenapa kamu memilih jalur yang lain? Kalau misalnya semua orang bisa menjamin kesuksesanmu nantinya, kira-kira gimana kamu akan menjalani harimu setiap harinya? Gimana kamu akan show up untuk dirimu sendiri? Gimana kamu akan menunjukkan dirimu pada saat kamu bekerja? Gimana performa kamu? Apa yang kamu lakukan setiap harinya? Bagaimana pembawaan diri kamu? Akan jadi seperti apa hal itu kalau semua orang tahu bahwa kamu suatu saat akan sukses, tahu bahwa kesuksesanmu itu sangat terjamin dan itu sangat pasti. Dan kamu tahu, kita punya banyak sekali kesempatan yang sama, tetapi terkadang karena pikiran kita selalu kita fokuskan sama hal di mana kita merasa bahwa kita akan gagal, tanpa sadar kita nggak bisa melihat segala kesempatan yang sebetulnya selalu tersirkulasi dalam lingkungan kita. Kamu nggak akan pernah nyesel untuk jadi orang yang bekerja keras meraih mimpimu. Kamu nggak akan pernah nyesel untuk jadi orang yang bangun tiap pagi selalu strive untuk kehidupanmu sendiri dan mencoba berjuang lagi dan lagi dan lagi.
Kamu gak akan pernah nyesel untuk pergi olahraga, ngebangun badanmu jadi orang yang lebih sehat lagi. Kamu gak akan pernah nyesel untuk belajar, bahkan ketika itu menurutmu subjeknya sangat berat. Tapi satu hal yang bakal bikin kamu nyesel suatu saat nanti, itu ketika kamu ngerasa males sekarang. Banyak sekali orang di luar sana yang jauh lebih di bawah daripada kamu. Mereka tidak teredukasi, mereka bukan sarjana, intelektual kurang dari kamu. Mereka orang yang berasal dari nol, secara ekonomi mereka nggak punya, tetapi ternyata mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada kamu. Hanya karena mereka berani mencoba, dan mereka berani menaruh dirinya ke dalam jalan yang mereka nggak tahu jalan itu akan berkelok seperti apa. Kamu jauh lebih punya kapabilitas daripada mereka. Mereka bahkan nggak punya skill seperti apa yang kamu miliki. Kamu punya lebih banyak potensi daripada mereka. Dalam hati kecil kamu, aku yakin kamu pun percaya bahwa kamu bisa jadi orang yang sangat jauh lebih baik daripada posisi yang saat ini kamu miliki. Setiap hal yang kamu miliki seolah itu nggak ada artinya apa-apa hanya karena kamu fokus sama penghambat. Bayangkan kalau misalnya kamu bisa menyatukan semua kekuatan yang kamu miliki dan membuat itu sebagai sebuah aliansi yang membawa kamu pada kesuksesan. Bukankah itu akan jadi sebuah power yang datangnya dari dirimu sendiri? Daripada kamu selalu menunggu akan ada momen perfect, akan ada waktu yang tepat, akan ada keadaan yang sempurna di mana kamu akhirnya bisa mengeluarkan dan menaruh keberanianmu pada bidang yang saat ini ingin sekali kamu lakukan. Berapa banyak sih kita berharap harusnya dulu aku lebih giat lagi, harusnya dulu aku lebih tekun lagi, coba aja dulu aku belajar hal ini, aku harap aku bisa tahu hal ini lebih dulu, coba aja dulu aku berani memulai hal ini lebih awal. Berapa banyak sih momen dimana kita selalu ngerasa kayak gitu, dimana kita selalu menyesali hal yang pernah terjadi di masa lalu hanya karena kita nggak pernah mencoba. Penyesalanmu untuk mencoba sama penyesalanmu ketika kamu nggak mencoba, beratnya itu sama, bebannya itu sama, emosi yang kamu keluarkan pun sama. Tapi setidaknya ketika kamu berani mencoba dan pada akhirnya kamu menyesal, penyesalan yang kamu dapatkan itu datang juga dengan pengalaman yang akan kamu miliki nantinya. And it's okay, kamu masih punya hari lain lagi untuk mencoba lagi. Daripada kamu sudah mencapai di masa depanmu dan kamu selalu berharap, I wish things would go differently, I wish I tried this before, I wish I knew this before. Pada saat itu terjadi, kamu bahkan gak punya waktu yang bisa kamu spend untuk mencoba hal itu lagi. Semua adalah tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu untuk memastikan bahwa dirimu di masa depan tidak akan menyesali apapun yang kamu lakukan di hari ini. Kamu tahu, versi terbaik dari dirimu sekarang, versi dirimu di masa depanmu itu lagi tertawa, ngetawain kamu. Karena seberapa malesnya kamu, karena bener-bener kayak you don't even work on yourself. When everybody's trying to survive, you choose to be lazy. You choose not to try anything. Aku nggak tahu seberapa banyak orang yang ada dalam kehidupan kamu yang selalu bilang bahwa kamu nggak akan bisa. Seberapa banyak orang yang nggak percaya bahwa kamu suatu saat pasti bakal sukses. Tapi yang jelas aku berharap ke kamu, jangan sampai kamu membuat apapun itu yang keluar dari mulut mereka adalah kenyataan yang betul-betul terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi aku harap kamu bisa membuktikan pada mereka semua bahwa apapun itu yang mereka pikirkan tentang kamu itu salah. Tapi kamu bisa milih untuk membuat omongan mereka itu memang benar-benar adalah deskripsi dari kehidupan kamu, atau kamu akan mengambil langkah and prove that they are wrong about you. This is a hard pill to swallow. Tapi hanya dengan memikirkan impian kamu, hanya dengan membayangkan, oh suatu saat aku akan ke sana, oh aku akan punya hal ini, oh aku punya impian untuk mencapai A, B, C, D ini. Itu hanyalah perencanaan. That's just a part of planning, but you are not actually doing. And what I want you to do now is to actually do what you need to take to get you on your destination. Coba untuk mulai, karena semakin lama kamu mikirin itu, semakin lama kamu merencanakan itu, semakin lama kamu buat planning A, B, C, suatu saat akan bla bla bla. Orang lain di luar sana, mereka benar-benar ngelakuin itu. Mereka actually putting the work to work on themselves. And you are just planning. Itu adalah hal yang sama di mana kamu berpikir, aku mau ke Bali, aku mau ke Australia, aku mau ke Korea. Tapi itu semua cuman ngestak di pikiranmu aja dan kamu nggak ngebeli tiketnya. Kamu nggak berusaha gimana caranya biar kamu bisa ngebayar tiketnya. Bahkan ketika kamu udah punya tiketnya pun, kamu nggak berusaha untuk datang ke airport dan naik pesawatmu sendiri. It's not a logical thing to do. So start to do anything that you know that it will get you get there. Merencanakan sesuatu itu baik, tapi terlalu
terlalu banyak mikir dan terlalu banyak merencanakan, tidak akan membuahkan hasil apapun karena kamu nggak sebenar-benarnya melakukan sesuatu untuk menggapai impian kamu. Rasa malu itu wajar. Rasa malu itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat umum dirasakan oleh semua orang yang mencoba. Banyak sekali orang di luar sana yang terlalu takut untuk merasa malu, terlalu takut untuk akan gagal lagi, terlalu takut akan dipermalukan oleh orang lain, hingga akhirnya mereka mengorbankan realita yang seharusnya akan terjadi pada kehidupannya yang 100 kali lipat lebih baik daripada apa yang mereka miliki sekarang. Just dance with the failure. Just dance with the embarrassment. Ambil sebuah rasa dipermalukan, sebuah rasa takut untuk gagal lagi, sebuah rasa di mana kamu ngerasa cringe untuk melakukan hal itu adalah sebuah cara yang lain untuk menaiki tangga agar kamu bisa naik level dari kehidupan kamu. Terima hal-hal yang menjadi resiko untuk menaiki tangga menuju kesuksesanmu ini. Pada saat ini nggak akan ada orang yang bisa support kamu, nggak akan ada orang yang bisa percaya ke kamu. Jadi tolong berikanlah rasa support itu pada dirimu sendiri. And just try to work harder. Cobalah untuk bekerja lebih cermat lagi. Karena nggak akan ada yang berubah kalau nggak ada sesuatu yang berubah. Kalau kamu terus-terusan nggak mencoba karena takut dipermalukan dan merasa sangat malu tadi, untuk meningkatkan level kehidupanmu sendiri loh, siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas hidupmu? Kamu nggak bisa untuk berharap orang lain akan membuat hidupmu lebih baik lagi. Ketika kamu benar-benar mencoba bekerja keras untuk mimpimu, daripada kamu memilih untuk ngeluh karena nggak ada orang yang percaya kamu, nggak ada orang yang support kamu, semua orang merendahkan kamu, semua orang mempermalukan kamu, dan nggak pernah yakin bahwa kamu bisa sukses, bahkan menolak kehadiran kamu, pada akhirnya nanti kamu akan mencapai ke sebuah titik yang semua orang itu nggak pernah menyangka bahwa titik itu bisa kamu raih. Pada saat kamu sudah mencapai level selanjutnya dari kehidupan kamu, segala opini mereka itu bahkan nggak bisa untuk mengakses kamu karena pintumu sudah berbeda. Jangan sampai apapun yang mereka bicarakan tentang kamu itu menjadi penghambat di mana kamu seharusnya bisa menjadi orang yang jauh lebih sukses lagi. Tapi karena kamu memberikan kuasa sama apapun itu yang jadi obrolan mereka, itu membuat kamu berhenti. Kamu punya mindset yang besar, kamu punya gambaran hidup yang luar biasa baik. Jangan sampai standarmu yang begitu baiknya itu kamu turunkan hanya karena kamu ingin sesuai mindsetnya sama dengan orang-orang yang selalu menjatuhkan kamu. Semua orang yang bahkan saat ini kamu khawatirkan, nanti kalau kamu pas udah sukses, mereka bahkan gak ada dalam skenario itu. Coba bayangkan kalau misalnya apapun yang kamu lakukan sekarang, apapun yang mencoba untuk kamu raih sekarang, itu akan memberikan impact yang besar pada lingkungan kamu. Kamu akan jadi orang yang mengubah banyak sekali realita dalam kehidupan orang lain juga. Aku selalu percaya apapun yang ada dalam pikiran kita itu bukan ditanamkan dalam diri kita tanpa sebuah alasan atau hanya karena sebuah keisengan dari Tuhan aja. No, you have the dream because it is planted for a reason. Suatu saat kamu akan memberi impact yang besar pada lingkungan kamu, entah dari donasi yang kamu berikan, entah dari kegiatan amal yang kamu lakukan, ataupun perubahan kecil lewat komunitas yang kamu miliki. It will create the change that the world needs. Kamu akan menjadi perubahan yang dunia ini butuhkan. Kalau kamu gak melangkah, bukankah sangat sayang kamu punya sebuah kuasa, sebuah potensi, sebuah kemampuan dan kapabilitas yang bisa kamu berikan pada komunitas kamu, tidak hanya dengan komunitas kecil aja, but the world. It's much bigger than that. You are much more potential than that. And I want you to dream bigger. Bermimpilah, bahkan sampai rasanya itu menakutkan untuk memimpikan hal itu. You are going to be a helper. Bukan cuma buat orang terdekatmu aja, but for everyone. Bahkan ketika kamu membantu mereka, kamu gak akan pernah khawatir lagi akan kehilangan hal yang kamu pakai untuk membantu mereka, because you will have much more than what you can imagine. Lebih daripada apa yang kamu keluarkan, lebih daripada apa yang kamu pakai untuk membantu mereka. And I want you to dream that big, because you deserve it. Because I see so many big potential that you have, but you always dim your light hanya karena omongan orang lain dan hanya karena ketakutanmu sendiri. Gak akan ada yang berubah kalau misalnya gak ada yang berubah. Masa lalumu itu gak berarti apa-apa. Bahkan secara metafisika, masa lalumu itu gak ada. Coba kamu cari masa lalu sekarang. Nothing, there is nowhere. Masa lalu itu gak ada di mana-mana. Itu cuman ada di pikiran kamu aja. Dan kenapa setiap hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Karena tanpa sadar kamu selalu fokus sama masa lalu yang pernah terjadi itu. Malah justru sekarang kamu pakai pikiran masa lalumu itu sebagai acuan dari kehidupan kamu. Kamu harus bisa melihat bahwa kehidupan
kehidupan kamu di masa depan itu adalah satu-satunya hal yang akan kamu fokuskan. Kalau misalnya kamu setiap hari selalu bikin roti rasa original dan suatu saat kamu ingin membuat roti rasa strawberry, of course bahannya juga harus diganti. Caranya mungkin juga harus diganti karena konsistensi antara roti original maupun ketika ditambah selai strawberry juga akan berganti gitu loh. Jadi jangan berharap sesuatu akan berubah kalau misalnya diri kamu selalu melakukannya dengan cara yang sama. Apakah dirimu dengan versi terbaikmu di mana kamu sudah mencapai kesuksesanmu ini akan selalu komplain soal kehidupannya? Apakah dia akan selalu memperkatakan hal yang buruk soal dirinya sendiri? Apakah dirimu yang sudah sukses ini, versi terbaikmu ini, akan selalu melihat ke belakang, melihat ke masa lalu di mana kamu selalu gagal, bahkan mengizinkan kamu untuk bermalas-malasan sekarang? Ingat bahwa apapun nanti yang kamu hadapi, bahkan ketika itu adalah kegagalan, selalu tanamkan ke diri kamu, kegagalan adalah momen di mana kamu memiliki pengalaman baru atas kehidupan kamu, di mana kamu mengalami sesuatu yang berbeda, kamu belajar hal baru lagi. Mereka nggak akan pernah tahu hal-hal yang kamu tahu saat ini karena kegagalan kamu, karena mereka nggak pernah mengambil langkah